Aku kira kamu belum siap. Udah kok, aku udah dari tadi nunggu kamu. Soalnya ditelepon dari tadi sama aku, kamu nggak ada jawab. Oh, handphone aku lupa, nggak aku bunyiin. Yap. Jadi nggak kedengeran. Pantes saja aku telepon beberapa kali, nggak ada jawaban. Ya maaf ya, tapi kan kamu kan enak nih nggak nunggu aku. Cepet kan? Iya. Mau kemana nih? Terserah kamu lah. Aku juga bingung. Karena aku ngajak kamu keluar karena aku gabut di rumah. Pasti selalu begini. Ya sudah, nanti kalau aku ajakin kamu kemana, kamu jangan protes. Iya tenang, aman kok. Aku nggak akan protes apapun. Ya udah, ayo. Yuk. Udah turun yuk. Kok kamu ngajak aku ke sini? Di sini itu tempatnya enak. Coba lihat, pemandangannya bagus kan? Jadi bisa merefresh otak kita. Iya sih. Aku juga merasa tenang di sini. Nah, makanya aku ngajakin kamu untuk nongkrong di sini daripada di keramaian seperti di kafe. Yang kita ingin merefresh otak malah bising dengerin omongan orang tuh yang lagi ngobrol, ya kan? Iya. Kamu cocok deh pilih tempat ini. Ya, makanya aku tadi bilang kamu jangan komen kalau aku ngajakin ke satu tempat. Iya, iya. Oh ya, kerjaan kamu gimana? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi hari ini aku nggak bikin kamu terganggu kan? Ya enggak lah, kalau aku lagi sibuk kerja aku nggak bakalan nanggepin omongan kamu tadi untuk ngajakin aku jalan. Ya bagus deh, aku soalnya tadi kepikiran takut kamu sibuk terus keganggu deh. Santai aja, kalau aku sibuk aku pasti tolak ajakan kamu. Iya, soalnya aku boring banget di rumah, nggak ada orang juga, jadi bingung deh mau ngapain. Jadi untuk lain kali kalau kamu ini ingin pergi kemana, jangan sungkan ngehubungin aku. Ya siapa tahu aku lagi gak sibuk, terus aku bisa nganterin kamu. Iya ya, aku nggak akan sungkan kok. Kalau aku mau kemana pasti ngubungin kamu. Nah gitu dong, jangan seperti tadi. Kamu seperti sedikit sungkan sama aku. Iya, aku tadi sih maunya coba-coba. Taunya kamu bisa, ya udah, syukurlah. Jadi aku ada temennya deh hari ini. Waduh, kemana sih Pak Edi nih? Ditelepon nomornya malah gak aktif. Kalau kayak gini kan aku jadi bingung. Malah kesasar ke persawahan seperti ini. Sepi juga tempatnya. Duh. Ada orang tuh. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending aku tanya aja sama mereka daripada aku kesasar. Nin, aku ingin ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong sesuatu apa? Aku ini sudah lama. Sudah lama apa, Lek? Ngomong yang bener lah. Gimana ya aku ngomongnya? Aku takut. Ya ampun, takut kenapa sih? Tinggal ngomong aja. Aku ini sebenarnya Mas, permisi, mohon maaf ganggu. ya memang ganggu. Ada apa? Gini Mas, saya itu mau tanya alamat rumah Pak Edi di mana ya? Pak Edi siapa? Ada
orangnya berkumis. Nih fotonya. Saya gak kenal. Kamu ini ganggu orang aja ya. Nggak usah emosi seperti itu, Mas. Saya itu tanya baik-baik. Ya karena kamu sudah mengganggu aktivitas saya. Ya emangnya ngapain di sini? Di pinggir sawah, sepi juga. Aduh, jangan-jangan. Jangan apa? Ini Enak aja kalau ngomong ya. Ya meskipun berduaan di tempat seperti ini, saya ini ya seperti itu. Udah ganggu, malah ngefitnah orang lagi. Udah Mas, nggak usah di sini. Tanya ke orang lain aja, kita nggak tahu. oh gitu ya. Gini aja deh. Kebetulan saya itu capek banget jalan kaki dari sana jauh. Saya numpang istirahat dulu di sini. Kalau nggak ngeganggu orang nggak enak ya? Iya. Emangnya kenapa? Tempat ini punya kalian? Kan masih banyak tuh di sana. Tuh, ada, di sana ada. Kenapa harus di sini sih? Udah datang ganggu, malah mau duduk di sini, mau istirahat di sini. Ya gimana Mas? Saya kan capek. Ya udah. Ini kan ada motor. Gimana kalau saya anterin aja tuh ke sana, ke rumah-rumah warga? Mas. Sebenarnya Mas ini maunya apa sih? Malah minta antar. Kalau Masnya ada keperluan sama orang, ya sudah dicari. Masuk ke perkampungan sana. Tanya di sana. Udah tahu dari tadi saya ini keganggu sama Masnya nggak mau pergi. Ya sudah, kalau kayak gitu saya minta maaf. Saya mau pergi dulu. Cepet pergi. Oh ya, jangan maksiat Mas, dosa. Enak aja orang dibilang maksiat. Sana. Udah gangguin orang. Dikit lagi mau nembak Ninin malah gak jadi nih gara-gara orang itu. Ninin, maaf ya. Aku marah-marah sama orang tadi. Iya Lek. Tapi gimana? Masa kita masih mau di sini? Kita pergi aja yuk. Gak enak nih di sini. Tadi Masnya bilang seperti itu sama kamu. Gagal lagi nih. Ayo Lek, kita pergi. Ya udah yuk. Alek. Apa Wayu? Tunggu sebentar. Itu teman kamu? Ya, temen aku. Alek, untung aja ada kamu nih. Kok untung ada aku? Emangnya kenapa sih? Ya, aku mau tanya-tanya sama kamu. Aku itu lagi cari bos aku. Dia itu katanya ya pergi ke daerah sini. Kamu kok malah tanya sama aku, Wahyu? Terus aku mau tanya sama siapa? Aku aja nggak tahu bos kamu. Masa iya kamu nggak kelihatan, Lek? Dia itu jalan kaki terus gendong ngetas, Lek. Katanya sih dia itu mau ngecek lahan sawah punya bapak kamu. Punya bapak aku. Terus kenapa kamu gak cari ke rumah aja? Siapa tahu ada di rumah. Kamu gimana sih, Lek? Aku kan nggak tahu rumah kamu di mana. Ada fotonya nggak Mas? Kan kita nggak tahu aja bosnya Masnya gimana. Iya, kok bisa sih kamu kehilangan bos? Oh iya ada. Ini, Lek, fotonya. Kelihatan nggak kamu?
Ini bukannya yang tadi? Lah, iya nih, ini mau wajah mirip sama yang tadi yang nyamperin kita ya? Iya bener. Terus kamu kelihatan di mana? Tadi di persawahan sana. Persawahan. Waduh, jauh ya Lek dari tempat kita ini sekarang. Ya nggak tahu. Soalnya barusan aku lewat sudah gak ada. Hah? Waduh, kemana ya bos aku ya? Emang nggak bisa dihubungi ya Mas? Gimana ya? Aku juga bingung nih Lek, harus cari dia kemana. Waduh, aku nyesel banget Wahyu. Soalnya tadi aku itu bilang nggak kenal. Pas waktu orang itu nunjukin foto bapak aku. Ya soalnya orang itu bikin aku kesal sih. Waduh, gimana sih kamu Lek? Padahal bos aku itu yang digendong itu uang Lek, uang semua. Waduh, kemana ya bos aku? Ayo, aku jadi khawatir. Aku takut kalau bapak aku tahu kalau aku sudah kurang ajar sama ya pembelinya itu. Wahyu. Bos, Waduh, aku sampai pusing nih. Tanyain di mana rumah Pak Edi. yang lebih pusing itu saya bos. Cari bos mulai tadi nih. Ya, saya itu keburu Wahyu, ingin melihat lahannya, makanya aku gak nungguin kamu. Udah bos, sekarang bos itu nggak usah pusing-pusing lagi cari yang namanya Pak Edi yang punya lahan sawah itu. Nih, anaknya. Yang mana? Ya ini yang pakai kemeja hitam bos. Oh, dia itu laki-laki yang udah marah-marah tadi sama aku. Marah-marah. Iya, padahal aku itu tanya baik-baik. Yang bener Lek. Iya Wahyu, tadi aku sudah bilang. Juragan, biar saya antar ya ketemu sama bapak. Gak usah. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku males deh mau beli lahan bapak kamu. Ya Juragan, saya tadi minta maaf sudah memperlakukan Juragan seperti itu. Udah cepet, telepon Pak Edi, bilang aja gagal. Baik bos. Assalamualaikum Pak Edi. Untuk masalah sawah yang mau dibeli juragan saya itu katanya gagal. Juragan saya minta cancel. Ya semua itu gara-gara ulah anak Pak Edi katanya. Untuk permasalahannya saya kurang paham Pak Edi. Lebih baik Pak Edi tanya aja langsung ke anaknya. Baik Pak Edi. Assalamualaikum. Sudah juragan? Ya, biar tahu rasa tuh orang. Padahal Pak Edi itu udah curhat semuanya. Dia itu butuh uang untuk melunasi hutang ke bank. Kalau gak dilunasi, nanti rumahnya disita. Waduh. Makanya Lek, hati-hati kalau ngomong sama orang. Jangan suka sembarangan. Siap-siap tuh. Habis ini kamu diusir tuh. Tinggal di tengah pasar. Padahal pelunasannya itu besok terakhir. Ya udah Wahyu, kita pulang aja. Ya udah yuk bos. Alek, pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Wahyu bener-bener tuh. Malah bilang gara-gara aku. Yang sabar ya Lek. Iya.